Bab 340. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pelatihan, pelatihan, pelatihan. Dan lebih banyak pelatihan. Mengapa mereka harus melalui hari-hari yang sangat buruk? Tentara Raiden selalu mempertanyakannya. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa mereka harus berlatih begitu banyak setiap hari. Aku tahu jika perlu untuk menjadi lebih kuat untuk melindungi rumah dan keluarga kita. Tapi tetap saja, bukankah ini terlalu berlebihan? Begitu kita menyesuaikan diri dengan rezim pelatihan, kita dipaksa untuk melakukan yang baru, dan kemudian menyesuaikannya. Bagaimana jika ini terus berulang? Petik 2. Tukang roti itu adalah seorang mantan prajurit. Aku tidak berpikir, ada pasukan di benua ini yang berlatih sekeras kita. Infanteri di belakang menggerutu. Tingkat pelatihan yang kita terima sudah melebihi tingkat prajurit biasa bukan? Tentu saja, bukankah latihan kita di tingkat pasukan khusus? Ini gila, kenapa kita harus memanjat tembok tanpa tangga? Aku tidak suka pelatihan neraka Giant Worm. Ketika aku bergerak melewati pasir yang mengalir turun seperti air terjun, aku benar-benar merasa seperti seekor hamster di atas roda. Lalu, ketika aku melihat Giant Worm itu, aku merinding. Bukankah konyol melatih pemanah baru dengan menembaki burung? Tidak, kita infanteri. Jadi, mengapa kita perlu memiliki keterampilan memanah yang baik? Aku tidak mengerti, mengapa kita harus melakukan kerja lapangan. Bukankah ini eksploitasi tenaga kerja, alih-alih pelatihan? Hah? Kenapa Duke memberi kita cobaan seperti itu? Prajurit Raiden mencintai dan menghormati Grid. Itu tidak berlebihan. Duke Grid adalah orang yang menyelamatkan mereka dari kelaparan, di tanah air mereka yang suram. Para prajurit akan menyerahkan nyawa mereka untuk Grid. Tapi, pikiran itu perlahan memudar. Saat mereka dipaksa untuk melakukan latihan keras oleh Grid, rasa terima kasih ini menghilang dan kebencian mulai tumbuh. Itu adalah fenomena alam, pelatihan yang diterima prajurit Raiden. Itu mirip dengan pelatihan yang diterima oleh Black Knight, divisi Knight terkuat kedua di Kekaisaran. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelatihan normal. Jadi, itu pada tingkat mental dan fisik yang tentara biasa tidak mampu. Tapi entah bagaimana, mereka berhasil bertahan. Piaro dan Asmopel. Itu mungkin karena dua orang yang semula seharusnya menjadi pilar kerajaan, memerintahkan mereka. Bersiap. Angin barat bertiup di gurun. Para prajurit Raiden menarik tali busur mereka, tanpa satu kesalahan. Ini adalah mata beracun, dari mereka yang telah menjalani pelatihan neraka. Grid berjuang di medan perang sendirian. Tembak. Pa. 1000 tentara secara bersamaan menembakkan busur mereka. Postur mereka benar-benar bagus dan panah-panah yang terbang bersama angin sempurna. Kiak. Hik. Han telah mencapai Advanced Blacksmithing level 8. Dia adalah keturunan Albatino, dan teman dan murid Grid. Sehingga, kekuatan panah dan busur yang ia hasilkan, berada di luar imajinasi. Panah itu terbang sejauh 300 meter dan membunuh pasukan kerajaan. Reload. Para prajurit Raiden menjadi tertutup dengan pilar cahaya tingkat atas, ketika jumlah korban dalam tentara kerajaan meningkat. Kekuatan, stamina, dan ketangkasan mereka meningkat, saat mereka menarik tali busur lagi. Bentuk Grid terlihat, dalam tatapan sengit mereka. Duke Grid. Inilah sebabnya, kamu memaksa kami melakukan latihan yang sulit. Kamu memperkirakan invasi musuh. Aku terkesan dengan pandangan tuanku. Aku sangat mengagumimu. Hari ini, invasi Raiden yang tak terduga dan kesalahpahaman yang melibatkan Grid, membuat semua kebencian mereka menghilang. Loyalitas membakar dengan ganas di dalam diri mereka. Menghadapi musuh sendirian untuk meminimalkan kerusakan. Kamu benar-benar hebat dan berani. Aku akan lebih mengabdikan diriku untukmu. Itu adalah pertempuran pertama yang mereka alami, sejak mereka mulai berlatih dengan Jut. Para prajurit Raiden menunjukkan konsentrasi tinggi, yang sangat mempengaruhi keterampilan mereka. Tembak. Pa. Asmopel berseru dan panah sekali lagi terbang. Kuheok. Tentara Raiden terus tumbuh secara real-time, melalui naik level. Ratusan tentara kerajaan tidak tahan dengan panah yang kuat dan mati. Apa ini? Pangeran Ren sangat terguncang. 5.000 tentara fokus pada Grid dan membiarkan serangan mendadak. Kejutan itu sangat besar. Dia merasa putus asa dan marah di medan perang ini, di mana satu orang menunjukkan kekuatan absolut. Kepala pemanah kerajaan Eternal, Ferel kagum. Jangan memberitahu aku, jika mereka semua adalah pemanah. 1000 tentara Raiden, menembakkan panah dari jarak 300 meter, bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh prajurit biasa. Secara umum, orang-orang berbakat perlu melatih keterampilan memanah mereka selama 10 tahun, sebelum mampu melakukan ini. Karena itu, Ferel bingung. Aku pikir, Raiden adalah kota yang sedang sekarat. Ada 20.000 orang di kota, dan Grid hanya mengambil alih selama 16 bulan. Dia bisa melatih pemanah elit seperti itu, hanya dalam 16 bulan. Itu omong kosong. Itu tidak mungkin. Ferel yakin, karena dia secara pribadi melatih pemanah. Juga, dia mendengar, jika Raiden memiliki total 1000 pasukan. Apakah tidak mungkin, jika semua 1000 akan menjadi pemanah?
Tidak, pasukan tanpa infanteri tidak berdaya. Grid akan menjadi gila, untuk melatih seluruh pasukan menjadi pemanah. Tidak mungkin. Sebuah pemikiran mengejutkan terlintas di benak Farel. Bagaimana jika mereka semua Knight? Memanah termasuk dalam kemampuan bersenjata para Knight. Dan bakat tingkat Knight akan mampu belajar memanah sampai tingkat ini, setelah 16 bulan. Ini, Raiden adalah tambang emas lengkap. Ada begitu banyak bakat untuk dilatih sebagai Knight. Farel salah paham dan menarik busurnya. Itu adalah Thunderbolt, yang merupakan pusaka keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. Reida, aku akan memotong kuncup itu. Petik 1. Pacik, pacicik. Petir meledak ketika Farel menarik kembali haluan. Ada kilat dan panah yang lebih mirip kilat terbang. Mengintip. Pepepepeng. Teriakan di langit. Petir setelah petir muncul berturut-turut. 1000 tentara Raiden. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, ketika dihadapkan dengan panah magis. Heok. Mendadak. Para prajurit Raiden telah menjalani pelatihan neraka yang menempatkan mereka di ambang kematian. Tapi, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami bahaya yang tiba-tiba. Mereka memucat ketika melihat panah terbang. Lalu, seseorang muncul di depan mereka. Dengan jubah merahnya yang mengepak, itu adalah Asmopel. Dia mengeluarkan pedang panjang yang telah ia gunakan sejak hari-harinya di Red Knight. Dia menggerakkan pedangnya di lintasan yang seperti aliran kertas, atau seorang kaligrafer menulis di kertas kosong. Pepepepeong. Apa? Visi Farel sama bagusnya dengan elang. Jadi, dia terkejut. Itu adalah pertama kalinya, dia melihat pedang menghancurkan panahnya. Bahkan, Kapten Cakli tidak dapat menghadapi panahku secara langsung. Farel heran dan berkedip kosong. Coba dan hentikan ini. Tidak ada arti bagi pemanah yang tidak bisa mencapai targetnya. Farel adalah pemanah terbaik di kerajaan, dan menembakkan busurnya lagi. Panah yang ia tembakkan kali ini, beberapa kali lebih kuat dan lebih cepat dari yang sebelumnya. Koakoang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Petir terdengar, ketika panah terbang ke arah hidung Amosvel. Sudut bibir Asmopel yang indah, melengkung. Apakah ini kesempatan pertamanya untuk berperan aktif, sejak melayani Duke Grid? Satu-satunya hal yang telah dilakukannya sejauh ini adalah, mengumpulkan koin gold dan melatih para prajurit. Asmopel ingin membuktikan nilainya, dengan memainkan peran aktif. Dan Farel adalah lawan yang baik. Asmopel memanifestasikan aura merah dan memblokir panah Farel dengan kekuatannya. Lalu, dia berteriak. Aku akan memotong kepala jenderal musuh. Taek. Itu terjadi, ketika Asmopel melompat dari bukit pasir dan hendak menuju ke musuh. Busur itu, terlihat bagus. Lebih tepatnya, dia tertarik pada bahan yang membentuk haluan. Grid tidak menyembunyikan keserakahan di matanya, saat dia mencapai Farel terlebih dahulu. Asmopel ingin menangis. Tuanku, tolong beri aku kesempatan untuk bekerja. Suara Asmopel gagal mencapai Grid. Itu karena, teriakan ribuan tentara kerajaan yang diserang yang mendominasi medan perang. Uok. Cook. Farel hanya fokus pada Asmopel. Dia pikir Grid melawan Cakli. Dan dia tidak tahu, jika dia akan menerima serangan mendadak. Dia membiarkan serangan itu dan mulai berdarah, sementara Grid menghubungkan serangan berikutnya. Crit hit. Efek opsi Iaruk diaktifkan, mengurangi kekuatan penyembuhan target sebesar 50%. Crit hit. Efek opsi Iaruk diaktifkan, memberikan target status bleeding yang akan berlangsung selama 3 detik. Combo ketiga telah tercapai. Efek bleeding dimaksimalkan. Damage yang akan diterima target meningkat sebesar 200% selama 1 detik. Sekarang, mata Grid bersinar, ketika dia membidik NPC bernama yang memiliki kesehatan tinggi. Pakmas Swordsmanship, Pinnacle. Seokeok. Pinnacle turun. Darah menyembur seperti air mancur dari dada Farel, mengisi bidang pandangnya, saat Grid mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Combo kelima telah tercapai. Kemampuan berpikir target telah hancur selama 0,3 detik. Anda dapat menghubungkan Hellsword. Dalam sekejap mata, Farel tertegun oleh serangan berulang. Hellsword. Kuajik. Pajijijijijik. Lusinan batang merah hitam muncul dari Iaruk, dan menusuk dada Farel. Pemandangan itu. Baik, cantik, terbaik. Video bunyi-bunyi bergerak mulus, antara langit dan tanah. Grid yang mendominasi medan perang yang pasti akan diteruskan ke pemirsa. Di samping itu, Farel. Cakli menjadi korban Grid, yang tiba-tiba menggunakan skill saat bertukar serangan. Dia marah dengan melihat Farel menjadi buta karena kecerobohannya. Dia menyerang Grid. Upgrading Sword. Itu adalah teknik yang sangat tidak teratur, yang tampak seperti naik dari tanah. Cakli yakin, Grid akan terkena teknik ini. Tapi dia salah. Alasan mengapa Grid tidak dapat menaklukkan Cakli, meskipun kecepatan keuntungannya adalah, karena ketegaran ilmu pedang. Cakli menggunakan teknik besar dan meninggalkan kekuatannya sendiri, mengungkapkan celah. Pakmas Swordsmanship, Kill. Piyong. Grid dipukul di dada, sementara pinggang Cakli dipukul. Perbedaan antara kedua skill pedang itu jelas. Grid terluka di area yang jauh lebih mematikan. Itu adalah momen, ketika Cakli tampaknya memiliki inisiatif. Oh.
Tuanku. Pangeran Ren dan pasukan kerajaan bersorak, sementara tentara Asmopel dan Raiden merasa putus asa. Bahkan, wajah Buni-Buni menjadi gelap saat dia syuting. Kecuali satu orang, Lauel tersenyum di wajahnya, ketika dia memandang Grid. Gotcha. Grid menggenggam leher Cakeli. Kekuatan tuanku, bukan ilmu pedang. Lauel mengangkat bahu. Ini adalah fakta yang diketahui kedua orang itu. Grid bukan ahli pedang. Ini sedang dipersiapkan. Menerima luka di area kritis. Armornya memiliki pertahanan yang luar biasa dan meminimalkan kerusakan. Dia tidak bisa mengenai musuh. Dia akan memaksimalkan kerusakannya, dengan senjata superior. Denting. Denting-denting. 4 tangan keemasan melintas dan mengepung Cakeli yang terengah-engah. Kemudian, kilatan putih mengejutkan medan perang.